Kepada panitia hubungan ibu atau karyawan akan berkenan hadir dengan ibu, maka mohon berganti untuk ibu akhir di belakang dipersiapkan. Terima kasih. أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan akan kembali kepada ketiadaan total. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa tasbihuna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum, tsumma yuhyikum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana mungkin kamu berikan kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita kumandangkan dari depan kita di hari ini, ini ya saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin wa sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi al-khati'ata al-madribah bittaqwa fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi muhkami kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Hadirin jamaah Idul Fitri yang Allah muliakan, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah anugerahkan bagi kita semua, khususnya nikmat yang terbesar, nikmat yang teragung, nikmat dipilihnya kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nikmat yang teragung, nikmat iman dan Islam. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan, gemuruh takbir, gemuruh tahlil, tahmid dan tasbih bergema di seluruh pelosok negeri dan di pelosok-pelosok belahan bumi pada pagi hari ini. Ini menandakan bahwa kaum muslimin dalam posisi bergembira karena kita sebagai muslim, sebagai mukmin hadir pada hari raya setelah menjalankan bulan suci Ramadan, yaitu hari Idul Fitri 1445 Hijriah. Sungguh di hari raya ini ada di dua situasi perasaan yang berkecamuk dalam jiwa kita masing-masing. Yang pertama, perasaan yang mengharukan, perasaan yang mengharuskan kita berbahagia. Karena ini adalah Idul Fitri, hari raya, maka kita diharuskan berbahagia. Karena berada di Idul Fitri setelah melaksanakan kewajiban yang masuk kategori kewajiban pokok dalam beragama Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Pada saat yang sama juga ada perasaan sedih. Perasaan sedih karena bulan suci nan agung, yaitu bulan Ramadan yang penuh berkah. Di dalamnya kita diwajibkan berpuasa. Pada saat Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Pada saat Ramadan ditutup pintu-pintu api neraka. Bahkan setan pun diborgol. Dan di hari-hari Ramadan, di malam-malam Ramadan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Ternyata meninggalkan kita. Itulah kesedihan yang terjadi. Jadi di hari ini ada dua perasaan yang berkecamuk. Yang pertama bahagia karena berada di Idul Fitri. Yang kedua bersedih karena Ramadan yang sangat mulia, yang sangat agung ternyata sudah meninggalkan kita. Mari kita semua bertekad setelah Ramadan usai untuk mengokohkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Ramadan hadir untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk mengurai sedikit urusan takwa. Secara umum, takwa adalah komitmen seseorang atau komitmen seorang mukmin untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan untuk meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan. Itulah definisi ketakwaan yang umum yang biasa kita dengar sehari-hari. Tetapi izinkan untuk mengelaborasi lebih jauh. Para ulama menyebutkan bahwa takwa memiliki dua dimensi. Yang pertama dimensi moralitas,
Yang kedua dimensi profesionalisme. Yang dimaksud dengan dimensi moralitas adalah setelah Ramadan usai, setelah digembleng dengan berpuasa yang menjadi kewajiban pokok di bulan Ramadan, dan dengan ibadah-ibadah tambahan lainnya seperti semakin banyak membaca Al-Quran atau banyak yang membaca Al-Quran, sholat tarawih, zikir dan lain sebagainya, maka hadirlah sebuah suasana di mana kita dirasakan muraqabatullah, dirasakan selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan dimensi moralitas ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makin terasa bahwa seluruh gerak-gerik kita adalah gerak-gerik yang Allah dengar, yang Allah lihat dan Allah ketahui. Tidak mungkin sedikit pun ada perilaku kita yang lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini harus menjadi kekokohan dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika moralitas ini sangat kokoh dan kuat, maka insya Allah kejahatan akan sangat berkurang, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Moralitas ini bisa kita lihat pengokohannya dalam sebuah penggalan kisah, seperti kisah yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pada saat menjadi khalifah, kalau sekarang kepala negara atau presiden, Umar meyakini betul bahwa para petinggi negara, para pejabat negara sudah sampai pada kekokohan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, sebagai kepala negara saat itu, ingin melihat seperti apakah kekokohan takwa di masyarakat secara umum. Maka beliau turun ke lapangan untuk mengecek satu persatu, incognito, kunjungan yang tidak diketahui. Beliau menyamar bukan sebagai seorang kepala negara, tapi menyamar sebagai orang-orang biasa. Satu persatu dia uji, satu persatu dia uji petik. Seperti apakah kondisi ketakwaan masyarakatnya secara moral, secara spiritual. Kemudian bertemu Umar dengan seorang pengembala kambing. Dia kemudian menguji iman dan takwa pengembala kambing tersebut dengan ujian sebagai berikut. Kata Umar, ya fulan, bi'ni syatan. Wahai fulan, karena engkau sekarang sedang menggembalakan ribuan kambing, jualah kepadaku seekor saja. Saya akan segera menyembelihnya untuk menyate dan untuk disantap dagingnya. Sang pengembala kambing menjawab, innaha mamlukah. Mohon maaf Tuan, saya hanya sebagai pekerja mengembalakan kambing-kambing ini yang jumlahnya ribuan ekor kambing, dan saya dapat upah dari pekerjaan ini. Saya tidak punya hak untuk menjual meskipun hanya seekor. Umar bin Khattab bersyukur terhadap ketakwaan masyarakatnya sangat amat kokoh dan kuat. Tetapi tentu sebuah ujian tidak boleh hanya satu soal. Kalau ada soal yang lebih berat lagi, kemudian diajukanlah sebuah ujian yang lebih berat lagi kepada anak muda pengembala kambing tersebut, sambil mengatakan, ya fulan, bi'ni syatan wa qul li sayyidika akal hadzibu. Wahai anak muda, jualah kepada seekor kambing. Kalau kambing ini bukan milik kamu, gampang ceritanya. Bilang saja sama majikan kamu, kambing hilang satu ekor dimakan serigala, selesai urusan. Disuruh menyimpan dan diberi alasan penyimpanannya sehingga ketika ada badan pemeriksa tidak akan ketahuan sama sekali. Tetapi sang anak muda sangat amat luar biasa. Dia katakan bahwa innahu ghaibun wa innaha mamlukatun walakin fa'inallah. Ya, majikan saya tidak ada di sini. Kemudian matanya hanya dua, tidak ada di sini dan pasti tidak akan melihat saya kalau saya menyimpan. Tapi persoalannya adalah di mana Allah kalau begitu. Itulah dimensi moralitas. Dia merasakan di mana saja berada, Allah selalu bersamanya. Dan dia tidak ingin melakukan penyimpangan meskipun orang-orang banyak tidak mengetahui penyimpangan dia, dan meskipun kalau ada pemeriksaan tidak akan ketahuan sama sekali, tapi Allah Maha mengetahui. Itu dimensi moralitas dari sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hadirkan takwa model seperti itu bagi masyarakat
di negeri kita setelah bulan suci Ramadan meninggalkan kita, karena Ramadan dihadirkan untuk la'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu dimensi. Dimensi berikutnya adalah dimensi profesionalisme. Ternyata seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup kalau ketakwaannya hanya satu dimensi semata. Tetapi para ulama menyebutkan ada dimensi yang lain, namanya dimensi profesionalisme kalau di Indonesia kan. Atau kalau bahasa Arabnya al-bu'dul al-mahari. Dimensi di mana seseorang yang bertakwa harus punya kemampuan, harus punya skill, harus punya ilmu dalam hidup dan kehidupan di bumi ini, supaya kehidupannya bermanfaat bagi masyarakat banyak. Supaya alam semesta yang dipenuhi oleh Allah dengan beragam kekayaan alam bermanfaat bagi manusia untuk kesejahteraannya dalam rangka bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dimensi profesionalisme. Seorang yang bertakwa ternyata tidak cukup dengan moralitas yang tinggi semata, tapi pada saat yang sama juga harus memiliki profesionalisme, kemampuan, keilmuan untuk mengelola alam semesta ini supaya alam ini hadir menjadi kesejahteraan untuk orang-orang yang beriman dalam rangka menjalankan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terekam dalam sebuah ayat yang Allah berfirman di dalamnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk sebuah negeri beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, niscaya kami akan bukakan untuk mereka berbagai keberkahan berupa kesejahteraan, berupa rasa aman, berupa kemakmuran. Dari mana? Dari langit dan dari bumi. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat sebuah negeri yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini bisa kita rekam dalam jejak sejarah, atau ada rekaman jejak sejarah terkait dengan urusan ini, yaitu di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kaum muslimin berada pada posisi kemakmurannya. Kalau negeri-negeri Eropa sekarang cerita tentang welfare state, tentang negeri dengan kemakmuran tertentu, maka kaum muslimin di masa lalu pada saat kejayaannya, pada saat kaum muslimin memegang teguh ajarannya dengan baik, kita sudah mampu menghadirkan kesejahteraan melebihi kesejahteraan bangsa-bangsa maju pada hari ini dengan ajaran Islam yang dipegang teguh oleh mereka. Pada saat Umar bin Abdul Aziz hadir sebagai seorang khalifah, ternyata pada saat itu tidak ada kemiskinan sama sekali. Yang ada adalah kemakmuran yang sangat luar biasa. Tercatat dalam sejarah pada saat itu tidak ada seorang mustahik di antara kaum muslimin. Tidak ada satupun kaum muslimin yang berhak menerima zakat. Semuanya adalah muzaki. Tentu kalau kita membuat perbandingan dengan hari ini, nampaknya pada hari-hari ini kaum muslimin lebih banyak mustahik zakat daripada muzakinya. Padahal di masa Umar bin Abdul Aziz, di mana keimanan dan ketakwaan menggema dalam jiwa kaum muslimin, ternyata yang ada hanyalah muzaki, tidak ditemukan mustahik zakat selama itu. Itulah takwa dalam kacamata Islam, dan kemudian ketakwaan tersebut ternyata menjadi buah dari ibadah kita di bulan suci Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang hidup yang Allah muliakan, tentu Ramadan juga tidak saja menghadirkan dimensi ketakwaan dalam bentuk spiritual atau moralitas dan kemudian profesionalisme. Pada saat yang sama, Ramadan juga harus menghadirkan dimensi-dimensi yang lain, dimensi sosial yang lebih luas. Orang yang bertakwa hadir dengan saling tolong-menolong antar sesama. Orang yang bertakwa hadir dengan berbagi ilmu. Orang yang bertakwa hadir dengan menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Termasuk orang yang bertakwa juga hadir untuk memudahkan urusan sesama kaum muslimin di antara mereka. Oleh karena itulah kita lihat seperti apakah ketakwaan dalam bentuk dimensi yang lain. Rasul bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah.
Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, aib tentu setiap orang pasti ada, tapi aib bukan untuk disebarluaskan untuk orang lain. Aib ketika ada pada seseorang di antara saudara kita, selesaikan dengan bentuk menasihatinya supaya aib tersebut hilang dari saudara kita, bukan untuk diviralkan dan lain sebagainya. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seseorang selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wallahu fi aunil 'abdi maka na'abdu fi auni akhi. Tentu hari-hari ini perilaku saling tolong menolong amat sangat diperlukan, karena ternyata dalam kehidupan sosial di mana kaum muslimin dalam posisi transisi menuju kebangkitan, sebagaimana bangkit untuk menuju masa-masa seperti Umar bin Abdul Aziz, tentu tahapan-tahapan yang sangat panjang. Oleh karena itulah kita harus terus saling membantu satu sama lain, termasuk membantu saudara-saudara kita di luar negeri yang kita cintai ini. Karena seorang muslim dimanapun berada adalah saudara kita. Manakala seorang manusia mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia beribadah kepada Allah, itulah saudara kita. Manakala di sebuah negeri, di situ diucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan di situ disembah Allah, itulah tanah air kita. Dalam konteks kehidupan kita, ternyata kita sudah diajak kehidupan yang universal, kehidupan yang internasional. Tidak saja tanah air kita hanya Indonesia, tapi dimanapun di luar Indonesia, di mana di situ ada saudara kita yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, itulah saudara kita dan itu tanah air kita. Dan oleh karena itulah kemudian kepedulian sosial juga harus sampai kepada bangsa-bangsa di luar Indonesia, seperti di Palestina pada saat ini. Mari kita sebagai bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hadirkan pula dimensi sosial kita dalam bentuk ketakwaan, yaitu kepedulian kita kepada masyarakat Palestina. Mari kita lanjutkan jihad mereka, mari kita dorong jihad mereka, jihad dengan beragam bentuknya. Tentu mereka jihadnya jihad paling tinggi, melawan musuh, melawan yang menghalang-halangi ajaran Allah dengan kekuatan senjata langsung, dan korbannya adalah nyawa, bukan saja raga, bukan saja harta. Tapi tentu di negeri di mana kita jauh kepada mereka, bantuan langsung untuk berjihad tentu saja sulit rasanya, meskipun suatu saat boleh jadi mungkin, ya, dengan izin negeri kita tentu saja sebagai pasukan perdamaian dunia. Dan kemudian adalah jihad-jihad sebagai berikut bisa kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, mari kita jihad doakan mereka supaya segera mendapatkan kemerdekaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan mereka supaya musuh-musuhnya supaya segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jihad yang pertama. Jihad yang kedua, jihad dengan harta. Mari kita bantu dengan harta yang kita miliki. Insya Allah harta yang kita miliki, manakala kita menggunakan harta tersebut untuk saudara-saudara kita di sini maupun di luar negeri, di Palestina, maka Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Sebab konsep sedekah dalam Islam, konsep infak dalam Islam bukan menghilangkan harta, tapi infak dalam Islam adalah melipat gandakan harta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan melipat gandanya itu, melipat gandakannya itu luar biasa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah 261, masalul mu'minin alladziina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabilan fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tentu kalau diinfakkan ke Palestina pasti di jalan Allah, diinfakkan untuk kaum papan negeri kita juga pasti di jalan Allah. Maka permisalannya adalah seperti satu bulir biji tanaman ditanam, kemudian tumbuh 7 tangkai. Fikul disumpul ini atau habab, dari 7 tangkai masing-masing ada 7 bulir kembali. Jadi 1 kali 7 kali 700 kali. Itulah permisalan infak yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi infak bukan mengurangi harta, tapi infak adalah menambah, melipat gandakan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah definisi infak. Oleh karena itulah mari kita jihad dengan jihad harta untuk bangsa Palestina. Jihad berikutnya jihad sosmed. Mari kita hadirkan jihad sosmed kita terus memviralkan supaya masyarakat dunia menyadari, akibat menyadari simpati, akibat simpati mendoakan
Bagaimana doakan insya Allah doa seluruh bangsa di negeri-negeri di luar Palestina akan menggetarkan Israel, akan menggetarkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, musuh Islam, untuk kemudian segera menyerah, segera terkalahkan, dan segera Palestina menjadi bangsa yang merdeka. Dan kemudian jihad berikutnya, jihad boykot. Mari kita tidak menyumbangkan sedikit pun harta kita kepada musuh-musuh Islam, kepada orang-orang Yahudi khususnya, untuk membunuh saudara-saudara kita. Maka kalau kemudian kita tidak memboikot, itu sama halnya dengan kita memberi laba kepada produk-produk yang selama ini berafiliasi kepada Israel, dan kemudian dengan laba tersebut kita sama dengan membunuh saudara-saudara kita. Oleh karena itulah mari kita boikot sekokoh-kokohnya produk-produk yang berafiliasi kepada mereka dan membantu pergerakan mereka untuk menghancurkan menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mari kita kokohkan jihad-jihad tersebut, baik jihad doa, jihad harta, jihad sosmed maupun jihad dengan boikot, supaya semakin mengokohkan, semakin menguatkan mereka untuk mencapai kemenangannya menuju kemerdekaan yang hakiki, sebagaimana kita sudah merdeka pada 1945 tahun 1945 tahunnya, pada tahun 1945 ya, 70 tahun yang lalu. Itulah sejumlah hal yang harus kita kokohkan sebagai bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai buah dari bulan suci Ramadan yang sudah kita jalani selama sebulan penuh. Mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan nilai-nilainya terus kokoh pada jiwa kita masing-masing. Ramadan sudah usai, tapi perilaku Ramadannya, kebiasaan ketakwaannya, kebiasaan ketaatannya, kekokohan qiyamul lailnya terus menyertai kita sepanjang tahun sampai pertemuan Ramadan yang akan datang, bahkan sampai bertemu bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala dan di babur rayyan, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Ya rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh. Ya rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya munzilal kitab, Allahumma ya mujadiyas sahab, Allahumma ya hazimal ahzab, ihzimil ahzab, Allahumma ahzimil yahuda wasyayyin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin, Allahumma aqtulhum, Allahumma syatit syamlahum, Allahumma mazid qulubahum kulla mamazaq, Allahumma zalzilhum min tahti aqnihim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma abbal tarawihana, Allahumma taqabbal jami' ibadatina ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Awatik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wa hdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamil tawakkul alayk wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khairin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action atau di? Ah.